Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki dengan NIM 12320201005. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari matkul filsafat ilmu. Itu pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan UAS gitu kan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Nah, jadi di 3 aspek penting dalam filsafat ilmu itu, yaitu ada yang pertama ontologi. Nah, ontologi itu membahas objek ilmu. Nah, jadi di ontologi itu terbagi menjadi objek materia, jadi umum, ada objek forma, objek khusus. Nah, misalnya ilmu komunikasi sebagai cabang ilmu sosial fokus pada interaksi simbolik sebagai objek forma. Nah, dalam perspektif Islam, ontologi mencakup seluruh ciptaan Allah termasuk aspek spiritual, berbeda dengan pendekatan barat yang terbatas pada hal empiris. Nah, terus yang kedua, ada aspek yang kedua, yaitu ada aspek epistemologi. Nah, aspek epistemologi ini berfokus pada metode memperoleh ilmu pengetahuan seperti observasi, seperti eksperimen atau wahyu. Terus yang ketiga ada aksiologi, yaitu membahas dan nilai kegunaan ilmu, membahas tujuannya gitu, membahas tujuan dan nilai kegunaan ilmu. Nah, itu ada 3 aspek penting ya. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ada jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, jadi ada beberapa upaya manusia gitu kan memperoleh pengetahuan ilmiah, itu dilibatkan dalam 2 pendekatan sistematik. 2, yaitu yang pertama ada metode non ilmiah, yaitu mengandalkan mitos, prasangka atau penemuan tak terduga. Dan juga ada metode ilmiah, yaitu tahapannya meliputi identifikasi masalah. Terus yang kedua ada pengumpulan teori-teori pendukungnya. Terus yang ketiga ada perumusan hipotesis. Yang keempat ada pengumpulan data. Yang kelima ada analisis data, habis dikumpulkan di analisis. Terus yang keenam ada penarikan kesimpulan gitu. Jadi tahap-tahapan dari metode ilmiah itu seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan berapa hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, jadi syarat pengetahuan ilmiah itu yaitu yang pertama ada objektif. Jadi berdasarkan fakta gitu, tanpa pengaruh opini sendiri. Jadi sesuai dengan data-data yang ada atau fakta-fakta yang ada gitu. Jangan kita kayak menurut saya atau begitu, nggak boleh. Terus yang kedua ada sistematis. Nah, jadi informasi tersusun saling berkaitan gitu. Jadi sistematis lah gitu ilmu pengetahuan ilmiah tuh. Terus ada yang ketiga ada universal. Jadi berlaku umum, tidak hanya kayak khusus aja lah gitu. Jadi ini universal gitu, pengetahuan ilmiah berlaku umum. Terus yang keempat ada metodologis, menggunakan metode terstruktur tuh. Nah, itu ada beberapa syaratnya. Juga ada prasarana atau sarana berpikir ilmiah. Nah, jadi yaitu yang pertama ada bahasa ilmiah untuk komunikasi jelas. Tuh. Terus yang kedua ada logika untuk penalaran sistematis. Yang ketiga ada matematika untuk dedukasi, dan juga yang keempat ada statistika untuk induksi. Nah, hazanah keilmuannya, kumpulan pengetahuan dari pengamatan, penelitian, refleksi manusia meliputi ilmu alam, sosial, dan humaniora yang terus berkembang melalui inovasi dan solusi masalah. Terus yang keempat, menurut saudara gitu, bagaimana sih sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai atau ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara.
Nah, jadi pengembangan ilmu bebas nilai atau terkait nilai, kalau menurut saya ilmu sebaiknya dikembangkan terikat nilai. Kenapa gitu? Yang pertama itu karena ilmu tanpa etika berpotensi merusak, seperti teknologi yang dieksploitasi untuk kejahatan. Nah, jadi kalau menurut saya gitu kan, ilmu itu harus gitu terikat dengan nilai-nilai. Dan selanjutnya, nilai agama. Misalnya dalam Islam mengarahkan ilmu untuk kemanusiaan dan kemaslahatan, bukan sekuler semata. Jadi ya nilai agama juga gitu kan, mengarahkan ilmu itu untuk kemanusiaan dan kemaslahatan. Terus yang ketiga ada pengembangan bebas nilai, cenderung mengabaikan dampak sosial dan juga dampak moral. Itulah itu. Jadi kalau menurut saya lebih baiklah terikat sama nilai. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, jadi perbedaan metodologi ini ada kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau kuantitatif dari aspek tujuannya itu mengukur data objektif, itu jadi metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu memahami fenomena mendalam. Nah, kalau misalkan dari aspek metodologi, kuantitatif itu kuesioner, observasi, terstruktur. Kalau kualitatif itu wawancara, observasi, partisipasi. Tuh. Terus dari aspek analisis. Nah, kalau kuantitatif itu statistik atau deduktif. Sedangkan kualitatif itu tematik atau induktif gitu. Nah, terus kontribusi pengembangan ilmu tadi kan ditanyakan gitu kan. Bagaimana sih kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, kalau pendekatan kualitatif menghasilkan generalisasi terukur untuk pola luas, itu kuantitatif. Kalau kualitatif memberi pemahaman kontekstual dan tematik mendalam. Nah, kombinasi keduanya memperkaya validitas ilmu seperti riset sosial yang menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam kualitatif, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.